Halo, assalamualaikum teman Undercut Vlog. Hari ini kembali lagi kita akan mereview sebuah Toyota Fortuner. Yang ada di belakang gua, ini adalah Fortuner yang mungkin banyak teman-teman udah tahu juga. Ini adalah Fortuner milik dari Om Wahdi. Ini dia yang jadi ciri khasnya plat nomornya F272. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Om Wahdi ini dan keluarga sangat senang dengan yang namanya road trip. Jadi dari dulu emang senangnya road trip keliling Indonesia, sekeluarga berempat. Dan sampai ke sekarang ini Om Wahdi itu setia dengan Toyota Fortuner. Ngomong-ngomong untuk Fortunernya, sebenarnya Om Wahdi itu udah beberapa kali ganti Fortuner, teman-teman. Pertama itu pakai yang VNT, mulainya tahun 2013 road tripnya. Habis itu dilanjut ke yang VRZ, dan yang sekarang yang terakhir ini adalah yang Tetra Drive, tipenya atau variannya yang G. Nah teman-teman, jadi di video ini sebenarnya gue juga sambil pengen nge-review apa aja yang nempel di mobil Fortuner Om Wahdi, sambil juga sharing. Sebenarnya kalau untuk kayak road trip gitu, apa aja sih perintilan-perintilannya atau aksesorisnya yang dibutuhin. Kalau emang kita lihat sekilas, emang kayaknya standar, nggak terlalu ada yang dimodif secara radikal ya, atau sangat-sangat kontras dengan standar looks-nya. Tapi itu dia, sebenarnya kalau untuk kebutuhan kita road trip, memang sebenarnya nggak perlu terlalu dirombak secara radikal, karena apa yang menempel di mobil ini menurut gue udah jauh dari cukup untuk kita kebutuhan road trip. Oke, kita akan mulai dari bagian depan dulu. Bagian depannya ini juga nggak ada yang dirubah, semuanya full stock. Dan kalau teman-teman ada yang nanya, kenapa nggak pakai winch? Karena kalau Wahdi itu lebih ngelewatin jalur-jalurnya itu yang sifatnya masih sopan, masih bisa dilaluin dengan kendaraan 4x2 ya. Walaupun sekarang ini rencana kedepannya Om Wahdi akan menelusurin daerah-daerah yang udah harus membutuhkan mobil 4x4. Tapi kalau untuk winch masih belum perlu, karena kembali lagi jalurnya emang tidak melewati jalur-jalur yang ekstrim. Jadi buat bagian depan menurut gue yang eye catching lebih kepada plat nomornya. Nah sementara kalau ditanya 272 apa, nanti kita akan tanya langsung aja ke Om Wahdi itu maksudnya apa sih. Oke, kita bergeser ke samping. Pertama kita akan ngebahas dulu untuk ban dan velgnya. Emang untuk ban dan velgnya ini udah sama-sama dimodifikasi. Untuk velgnya dia tetap pakai punyanya yang varian G ya, dari Tetra Drive ini. Cuma warnanya udah dirubah jadi warna satin gold metallic. Gue seneng banget warnanya, dan ini dikerjain oleh Antelop Ban di Bogor. Tapi nggak cuma velgnya aja, soalnya si lug nuts-nya ini juga udah di powder coating juga ya, pakai warna gloss black gini. Menurut gue lebih kelihatan matching, soalnya kalau misalnya dia dibiarin warnanya yang polish gitu, malah kelihatannya agak sedikit ini ya, kurang pas. Jadi dengan warna yang ini kombinasinya sangat menarik. Jadi untuk velg dibiarin tetap standar sama Wahdi, ukurannya juga 17. Kenapa? Karena kalau kita road trip, velgnya terlalu besar, bannya profilnya akan semakin tipis. Dan itu akan mengurangi kenyamanan dan juga sebenarnya untuk keamanannya ya di luar sana, di jalan. Jadi emang tetap profilnya ngandelin si ukuran ban standar, tapi udah diganti BFG. Sementara ukuran dari BFG AT-nya ini yaitu 265/65 R17 ya, atau menggunakan yang ring 17. Sedikit sharing teman-teman, enaknya kalau kita pakai ukuran ban yang tetap standar, pastinya suspensinya pun nggak harus untuk ditinggiin. Dan karena nggak ditinggiin, jadi geometri dari kaki-kakinya semua masih standar. Dan kembali lagi, geometri kayak kaki standar itu menurut gua tetap menjadi pilihan yang terbaik ya, sebisa mungkin, terutama untuk di mobil baru. Karena semakin banyak ubahannya, semakin banyak perintilan yang bisa membuatnya menjadi lebih beresiko kenapa-napa. Oke, sekarang kita ngobrolin untuk di sekitaran bodi bagian samping. Gua akan geser dulu ke bagian sebelah kiri teman-teman. Oke, pertama kalau ngomongin untuk si footstep-nya. Footstep ini tetap dibiarkan bawaannya, jadi nggak dimodifikasi dan nggak perlu sampai dibikin menggunakan rock rail ya, atau side guard. Kenapa? Karena kembali lagi Om Wahdi road tripnya itu mayoritas tetap di jalan raya, bukan kita ke medan off-road yang banyak bebatuan gede. Jadi footstep asli ini dirasa emang udah lebih dari cukup.
Dan emang bener sih, lebih dari cukup, karena kebanyakan ya jalur-jalurnya nggak sampai bikin ada mentok di bagian bodi samping sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Terus apalagi ya, oh iya, yang udah dirubah berikutnya untuk di spion. Ini spionnya tetap spion bawaannya, tapi yang udah dirubah itu dia menggunakan lampu model sekuensial untuk sennya keluaran dari Auto Project. Jadi dia modelnya yang ngalir gitu ya teman-teman. Sementara itu langsung aja ditempel sini, jadi si unit spionnya dia nggak perlu dirubah secara segelondong ya, cuma pas di bagian untuk si lampu sennya aja. Nah berikutnya teman-teman, yang nggak kalah pentingnya juga untuk kita pasang di mobil untuk kebutuhan road trip itu adalah roof rack. Ini gue akan coba naik dulu teman-teman. Oke, nah ini dia roof racknya. Ini keluaran dari Autorec ya, yang juga emang bagian dari Auto Project. Ini model roof racknya kalau gue lihat sangat ringkes dan terlihat cukup ringan tapi kokoh. Sementara kalau kita mau pakai si roof rack ini, kita membutuhkan yang namanya crossbar. Crossbar itu yang melintang ini ya teman-teman ya, yang melintang ke samping untuk nantinya dia ngikat atau ngejepit si roof racknya. Sementara untuk si crossbar ini juga sama, ini keluaran dari Autorec ya, jadi Auto Project juga nih. Ini sebenarnya persis sama kayak yang gua tempel di Pajero Sport gua ya, pakai si Autorec juga untuk crossbarnya. Tapi bedanya kalau di mobil Om Wahdi, di atasnya ditempel ini itu roof rack. Kalau gua kan nempelnya roof stand. Nah gua mau info sedikit teman-teman, kalau kita beli crossbar, kita mesti mastiin jepitannya benar-benar sesuai. Dia jepitannya ada yang universal, ada yang ngejepit ke bodi bagian sini, ada juga dia modelnya ngejepit ke si roof rail yang modelnya modern kayak gini. Kalau yang model modern kayak misalnya di Fortuner sekarang atau di Pajero Sport yang baru, itu dia modelnya nggak ada bolongnya di sini ya. Karena kalau model si roof rail yang lama, dia modelnya agak tinggi, jadi ada bolongannya gitu di tengah. Jadi model untuk penjepitnya ini modelnya bisa bervariasi, itu harus ditentuin. Dan satu info lagi teman-teman, kalau misalnya kita mau beli kayak crossbar gitu, biasanya dia ada spesifikasinya, dikasih tauin misalnya 75 kilo, biasanya segitu rata-rata. Tapi yang perlu kita ketahuin, 75 kilo itu sebenarnya bukan daya untuk dia ditekannya. Karena logikanya, kita kalau misalnya pasang roof tent dengan 2 orang aja itu udah bisa di atas 150 kilo. Sementara gimana ceritanya si crossbar yang cuma 75 kilo ini nahan 150 kilo itu. Nah, jadi 75 kilo itu bukan masalah daya untuk nekannya teman-teman, tapi daya nyengkram si kakinya ini. Nah, kalau misalnya daya nyengkramnya 75 kilo itu sebenarnya sih ini banget ya, oke banget, kuat banget. Karena itu biasanya kalau daya nyengkramnya itu dia mulai diuji kayak misalnya pas si mobil lagi jalan, lagi ngebut, di atasnya ada barang, mau itu roof tent atau bawa roof rack, dia kan agak ada tekanan ke atasnya sana. Nah, tekanan ke atas akibat udara yang kenceng itu yang membuat si kaki-kakinya ini dia diuji kekuatannya. Itu dia. Jadi 75 kilo tuh masalah daya cengkram untuk ditarik ke atasnya, bukan daya untuk tekannya. Ya, itu dia teman-teman kurang lebih. Oke, lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya ini juga kurang lebih fully stock aja teman-teman. Paling cuma untuk di bagian bawahnya. Ini untuk ban serepnya dia ada covernya, keluaran dari Auto Project juga sama. Nah, kurang lebih desainnya kayak gitu. Terus ini juga ada sih namanya muffler cutter. Ini sekedar untuk housing aja, untuk pemanis saja dari ujung mufflernya atau muffler tipnya ya, buat orang-orang yang mungkin lebih suka untuk ngedandanin pernak-pernik kayak gini. Tapi sebenarnya nggak terlalu pengaruh untuk kebutuhan road trip ya. Oke, sekarang kita akan ngelihat bagian belakangnya. Ya, bismillah. Ya, wah bersih. Tadi sebenarnya banyak barang tapi udah dikeluarin dulu biar enak teman-teman. Nah, buat belakangnya paling yang ditambahin sama Om Wahdi, dia ada trunk tray sama keluaran dari Auto Project juga. Ini dia bahannya kayak karet plastik gitu yang elastis ya.
nggak gampang sobek jadi kalau pakai kayak gini. Dan ini emang yang model khusus buat Fortuner, jadi dia udah disesuaikan semua. Dan kalau misalnya si kursi yang baris ketiganya dipasang, dia tetap bisa pakai si trunk tray ini ya, soalnya udah dibolongin bagian situnya. Jadi kalau kayak gini enak kalau misalnya kita habis kayak off-road atau apa, bawa pakaian basah segala macem, gampang dibersihinnya, dikeluarinnya juga gampang. Dan ini nggak bikin si airnya melebar kemana-mana ya, karena dia kurang lebih pinggirnya ini ada semacam kayak mangkoknya gitu, ada pagernya, jadi airnya ya kurang lebih di sini aja. Oke, ini bagian belakang. Sekarang kita coba lihat ke bagian dalam ya teman-teman. Oke, bismillah, assalamualaikum. Ya, sebelum masuk ke dalam, gue mungkin mau jelasin dulu dari sini. Ini juga salah satu items yang ditambahin sama Om Wahdi urusan untuk perkarpetan. Jadi ini untuk karpetnya, ini sama, udah pakai karpet dari Auto Project juga, namanya MaxMat ya, 7D. Dia ini sebenarnya ada karpet yang bagian bawahnya dulu, yang modelnya dia kulit, dalamnya ada busanya juga, dan warnanya ini juga bisa milih ternyata. Jadi menurut gue pas ya Om Adi milihnya yang warna coklat ini, soalnya dia senada sama Fortuner yang sebelum facelift terakhir ya, karena sebelum facelift terakhir kan warnanya emang udah kurang lebih coklat seperti ini. Jadi matching dengan si karpetnya. Si karpetnya ini dia bisa optional, bisa tanpa si yang model mic-nya ini, bisa juga dipasangin. Jadi dia modelnya cuma tinggal klik aja gitu, praktis, ngebersihinnya juga gampang. Kalau misalnya kita mungkin sepatu kotor segala macem, udah tinggal keluarin ini aja, nggak bakal bleber kemana-mana, karena dia nggak cover semua ya teman-teman. Dia nyesuaiin untuk tipe mobil apa, jadi bisa di custom juga sama Auto Project. Kalau mungkin mobil kita mereka belum tersedia untuk karpetnya, mereka bisa custom order sesuai kebutuhan mobil yang kita pakai. Oke, kita masuk ke dalam sekarang. Nah, begitu ke dalam, sebenarnya overallnya itu standar ya teman-teman, karena sama untuk bagian interior juga. Kita kalau mau road trip itu sebenarnya nggak perlu dimodifikasi terlalu gimana-gimana. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin untuk interior ya, kayak misalnya joknya kalau misalnya mau di retrim lagi segala macam, itu lebih ke selera, bukan untuk fungsionalnya. Tapi kalau beberapa hal yang fungsional ya, walaupun kecil, sebentar, gue buka dulu aja biar agak enak, ada udara, hehehe. Nah, beberapa hal yang kecil tapi fungsional kalau kita mau road trip itu, pertama adalah untuk phone holder. Sama ini keluaran dari Auto Project juga. Sebenarnya yang gue suka itu bukan masalah untuk si desain pegangan handphonenya, tapi lebih ke bracket belakangnya. Jadi bracket belakangnya itu dia nggak ngejepit ke kisi-kisi AC, dia lebih ke ngejepit ke beberapa bagian yang nyesuaiin sama desain dashboard tiap mobil. Jadi si bracket ini bakal beda-beda di tiap mobil. Kalau kayak gini enak ya, kelihatannya kayak lebih apa ya, lebih kelihatan kayak terintegrasi gitu dengan mobilnya. Makanya beda-beda tiap mobil, si bracketnya juga beda. Terus ada fast charging dari Auto Project. Dia ada 3 slot teman-teman, dan dayanya itu 3 ampere. Cukup banget ya buat nge-charge gadget kita. Jadi kalau kita road trip, kita bakal pasang segala macam perintilan gadget buat menunjang perjalanan. Jadi ini juga satu hal yang penting. Ini enaknya plug and play, jadi dia juga nggak motong kabel, dan dia nyesuaiin dengan si kotak bawaan mobil ya. Jadi ada beberapa ukuran, tinggal nyesuaiin aja untuk mobil apa, dia tersedia untuk si model mobil yang kita punya. Selain itu teman-teman, ada tambahan juga untuk radio komunikasi. Radio komunikasi itu juga penting, entah kita bentukannya RIG atau HT. Kalaupun kita misalnya pakai HT ya, itu kan mungkin untuk yang jarak-jarak dekat. Tapi kalau yang kita lebih bisa ngejangkau jarak luas, kita pakai RIG. Sementara Om Wahdi untuk RIG-nya ini pakai Yaesu. Yaesu-nya ini adalah tipe FTM 3100 teman-teman. Nah ini dia. Ini cuma belum ada tempat buat naruhnya aja nih, gue lihat nih. Jadi sementara ditaruh di sini dulu. Ya, berikutnya ada juga dashcam. Ini dashcamnya ada 2, satu di depan, satunya lagi di belakang. Buat dashcam juga penting banget teman-teman. Nggak cuma kita yang
di dalam kota aja peruntukannya harian, tapi juga yang keluar kota road trip juga ini jadi satu hal yang penting juga ya. Terkadang bukan masalah untuk keamanan, tapi juga mungkin ada momen-momen indah yang mungkin kita sampai kelupaan abadiin, kita bisa nanti ngambil dari sini. Berikutnya ini ada center console multi tray. Jadi kalau kayak di Fortuner gini, kita kan aslinya itu si console boxnya agak lebih dalam ke bawah. Mungkin kalau kita naruh kayak perintilan koin apa agak sedikit repot karena terlalu dalam. Jadi ini tambahan si tray-nya ini ya. Jadi buat yang perintilan kecil bisa ditaruh di atas. Jadi lebih lebih terorganize ya. Kembali lagi buat road trip, menurut gua ini satu hal yang kecil tapi bisa bermanfaat. Oke, sekarang kalau kita ngomongin untuk mesin kira-kira gimana ya teman-teman, buat kebutuhan road trip ya. Jadi kayak biasa suka gue bilang, yang paling penting itu nomor satu adalah kita memiliki kondisi mesin yang fit atau sehat. Baru nomor duanya adalah modifikasi. Karena akan sangat percuma kita punya mesin yang sangat high spec, yang sangat powerful, tapi kondisinya itu misalnya gampang mogok, gampang overheat, berbet segala macam. Akhirnya jadi akan mubazir juga dengan segala macam modifikasi yang udah kita lakukan. Sementara kalau untuk di road trip ini, modifikasi menurut gue juga nggak terlalu menjadi satu hal yang wajib. Yang penting mesin bawaan mobil kita itu kondisinya sehat. Jadi itu menjamin kita road tripnya jadi jauh lebih lancar dan menyenangkan. Termasuk di Fortuner Om Wahdi, ini tetap masih pakai mesin Toyota bawaannya 2GD FTV, tenaga sekitar 149 HP, torsinya 400 Nm. Udah lebih dari cukup. Nah, jadi di mobil Om Wahdi ini segala macam perintilannya juga nggak ada yang dirubah. Paling cuma satu aja nih modifikasi, yaitu untuk bagian peredamnya ya, atau engine insulationnya ini udah diganti pakai punyanya Auto Project. Dan bahannya dia aluminium foil, jadi buat nahan panasnya lebih optimal. Dan enaknya kalau bahan kayak gini, dia buat dibersihinnya lebih gampang. Soalnya kalau yang aslinya gitu kan bludru, jadi kalau mungkin kena kotor apalagi sampai kena lumpur, bersihinnya agak repot. Tapi kalau aluminium foil gini, enaknya bersihnya gampang dan mobilnya juga terlihat lebih proper lagi ya, lebih ganteng lagi kalau menurut gue. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang saatnya gue untuk ngajak ngobrol Om Wahdinya langsung nih. Kita tanya seputaran dari aktivitas road tripnya. Om Wahdi udah di depan kita. Halo Om, apa kabar? Salam road trip mania. Salam. Siap. Om, kita tadi kan udah selesai nih nge-review mobilnya nih. Siap. Kita muter-muter bentar sambil pengen nanya-nanya tentang road tripnya nih. Oke. Saya bawa nggak apa-apa Om? Boleh. Oke, siap. Oke teman-teman, ayo kita langsung cobain muter-muter. Oke teman-teman, kita udah di dalam mobilnya Om Wahdi. Kita akan ajak muter-muter sekitar sini Om ya. Sambil ngobrol. Nah Om, sebelum nih aku pengen nanyain tentang road trip yang biasanya suka Om lakuin kan dari dulu. Pengen nanya dulu nih Om tentang fenomena road trip itu sendiri. Sekarang kan kayaknya makin banyak nih, makin rame yang pada pengen coba road trip keluar kota gitu sama keluarga. Pandangan dari Om sendiri gimana Om untuk itu? Terima kasih Om JJ yang sudah memberikan kesempatan. Saya sebetulnya sangat senang sekarang semakin banyak kalau kita lihat di YouTube atau di Instagram teman-teman lain yang mulai mencoba road trip. Oke. Ya. Jadi makin kesini makin banyak. Bahkan selebgram teman-teman kita, youtuber udah mulai jauh-jauh tuh road tripnya. Ada yang sampai ke kilometer 0 Sabang ya, ada yang sampai ke Bali, ada yang sampai timurnya ke Flores. Itu banyak sekali teman-teman di lingkungan saya juga sama road trip yang tadinya hanya jarak-jarak dekat Jabodetabek atau Pulau Jawa, sekarang udah mulai ke luar-luar Pulau Jawa. Ada yang ke Sumatera, terus ada yang ke Bali, Lombok, bahkan Flores. Nah ini bagus sekali karena dulu awal-awal saya dan keluarga memulai hobi road trip, itu masih jarang ya. Dan bahkan ketika kita bilang kita ke Bali loh kemarin, naik
Oh gitu naik pesawat ya? Enggak, naik mobil. Mereka banyak yang bengong gitu. Kaget ya? Kaget. Wah, Ke Bali naik mobil. Berapa jam tuh? Memang betul, dulu itu kan belum ada tol Trans Jawa. Oke. Jadi kita mulai di 2013, Desember 2013, saya menggunakan Fortuner VN Turbo TRD. Oke, pertama pakai itu ya. Ya, jadi mobilnya kebetulan baru waktu itu. Jadi kita ingin tahu nih, pakai mobil solar Fortuner ya SUV. Oke. Jarak jauh itu seperti apa. Jadi saya rancang tuh Desember 2013 kita dari Bogor menuju ke Bali, ke Denpasar. Oke. Itu beberapa beberapa hari ya, dari beberapa etape dari Bogor menuju ke Semarang satu hari. Dari Semarang ke Surabaya satu hari, Satu 2 hari hari itu ya. Oke. Dari Surabaya baru langsung ke Bali, ke Denpasar. Nah itu membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk sampai ke Denpasar ya. Iya. Nah pulangnya juga sama, dari Denpasar nanti kemana, ke waktu itu saya ke Malang kalau nggak salah ya. Jadi berhenti ya butuh waktu beberapa hari. Nah tapi kalau sekarang kan enak, bisa 1 hari Om, dengan adanya tol Trans Jawa. tol Trans Jawa ya. Kalau di setting di Google Map teman-teman, Jakarta atau Bogor menuju ke Denpasar Bali itu cuma 19 jam. Oke. Ya kadang-kadang kalau trafiknya mungkin lagi lancar 17 jam Bisa lebih sampai. cepet ya. Dan banyak teman-teman kita yang sudah membuktikan 19 jam tuh sampai ke sana. Sampai ke sana ya. Iya, jadi kalau sekarang jauh lebih enak timbang dulu. Kalau Om ya mesti berhari-hari ya. betul. Nah, sama Sumatera juga sama. Sumatera sekarang sampai Palembang udah full jalan tol. Oke. Jadi dari Jakarta atau Bogor menuju ke Palembang itu sebentar sekali. Ya ke Pelabuhan Merak itu udah tol. Terus nyebrang sekarang nggak usah khawatir, ada kapal eksekutif dari ASDP. Hanya 1 jam saja penyeberangan. 1 jamnya Dari penyeberangan. iya, dari Jawa ke Sumatera, ke Lampung. Oke. Dari Bakauheni itu menuju ke Palembang hanya sekitar 3-4 jam saja. 3-4 jam full tol ya. Full tol semua ya. gitu. Nah itu jadi sekarang memang infrastruktur semakin baik, terutama jalan tol. Jadi teman-teman bisa sekarang menuju ke barat, ke Sumatera, timur ke arah Bali gitu. Dengan lebih efisien ya secara waktunya ya. Ya, dan kami kebetulan dulu 2013 dimulai, 2014, 15 itu dari Bali kita udah mulai tuh penasaran ingin ke Lombok. Oke. Jadi 2014 ke Lombok, tapi ke Lomboknya waktu itu bertahap. Jadi ke Lombok hanya ke Kota Mataram. Dan sekitarnya, Senggigi gitu ya. Pertama ke situ dulu ya. Mataram. Nah 2015 penasaran lagi, gimana sih ceritanya kalau satu pulau Lombok dikelilingin? Explore semua ya. Dikelilingin rute terluar gitu. 2016 dari Fortuner VN Turbo kita ganti ke VRjet, tapi masih 4x2. Nah itu lebih penasaran lagi. Jadi kita mulai ke Sumatera itu sampai 1 pulau Om. Puterin diputerin 1 pulau Sumatera. Jadi dari Bogor ke Palembang, Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Medan, Medan ke Aceh. Sampai ujung. Aceh kita nyebrang ke Sabang. Nyebrang juga Sabang. Kilometer 0. Nah, dan pulangnya bukan melalui jalur timur tadi, tapi melalui jalur barat. Dari Aceh ke Malabo terus ke Danau Toba kita mampir. Danau Toba terus ke Bukit Tinggi ke Padang, ke Bengkulu, ke Lampung. Baru pulang ke Bogor. Jadi 1 pulau Sumatera dikelilingin semua ya. Nah, itu 2017. Nah, 2018 kita penasaran lagi Om. Kita hanya bermodalkan Google Map. Kita lihat-lihat ini kayaknya ada kota namanya Larantuka. Larantuka. Ternyata itu di ujung Pulau Flores. Jadi kita nyebrang Jawa ke Bali, Bali ke Lombok, Lombok Sumbawa ke Flores 4 kali. 4 kali nyebrang. Nah bentar Om, itu kalau ngomongin nyebrang 4 kali ya, untuk sampai ke Flores, ini juga pas kebetulan banget kan. Sekarang nih Flores juga lagi terekspos banget. Banyak orang yang pengen road trip overland ke sana gitu kan Om. Sebenarnya kalau untuk biayanya kurang lebih kita ngomongin untuk penyeberangan, kita ngomongin kayak satu arahnya dulu itu aja kurang lebih habisnya berapa tuh Om? Yang paling mahal itu dari Sumbawa ke
Flores itu kurang lebih dulu itu 1.375.000. Oke. Itu aja yang paling mahal. Oke. Kalau dari Lombok ke Sumbawa cuma 400 ribuan ya. Terus dari Jawa ke Bali cuma 100 ribu sekian. Oke. Tapi dihitung-hitung kemarin itu PP aja untuk penyeberangan sekitar kurang lebih 6 juta. PP ya, untuk PP. penyeberangannya Ya, aja sekitar penyeberangan 6 juta ya. Ya betul. Oke. Nah lain-lainnya kalau solar terus karena kebetulan Fortuner kami kebetulan yang solar. Oke. Nah itu ada tersedia, terus nggak terlalu mahal lah. Oke. Gitu. Penginapan juga relatif. Kalau mau yang bagus ya tentu mahal. Kalau yang biasa atau apalagi yang punya hobi kemah, wah itu bisa tinggal buka lebih tenda. save cost lagi ya. Iya, Oke. lebih enak, bisa masak-masak di pinggir pantai atau di spot-spot yang indah, itu lebih Iya sih. bagus Wah, lagi. nikmat banget sih itu ya. Nah Om, sekarang aku mau nanya pertanyaan yang basic banget nih Om. Siap. Jadi sebenarnya 272 tuh apa sih Om? Maksudnya Om? Oke. 272 sebetulnya ada banyak yang teman-teman yang udah tahu, tapi ada juga yang belum. Oke. 272 kebetulan tanggal lahir saya Om. Oke. 27 Februari. Oke. Gitu. Tahunnya rahasia. Tahunnya rahasia ya. Jadi ketahuan umur nanti. Yang penting pokoknya tanggal sama bulannya itu ya, 272. 272. Kebetulan saya ada beberapa kendaraan, semuanya plat nomornya 272. Oke. Gitu. Akhirnya itu yang dijadiin apa namanya? Istilahnya brandnya ya. Ya, betul. 272 Road Venture. Ya, jadi saya kebetulan punya bikin akun Instagram 272 Road Venture, terus sama YouTube juga sama ya. Gitu. Asik sih. Nah Om, sebenarnya awal-awal apa namanya suka road trip ini emang karena dulu Om Wadi ini emang suka nyetir luar kota, atau karena emang keluarga yang minta, apa gimana Om di awalnya banget? Ya, dan kalau boleh jujur, kebetulan saya seorang pramuka. Oke. Pramuka yang hobinya cari jejak Om. Oh, hobinya cari jejak. Jadi kita juga kalau jalan-jalan itu tidak melulu ke perkotaan, tidak. Kita justru senang ke kampung, terus ke desa, ke kebun-kebun, ke hutan, ke gunung. Karena apa? Mungkin background dari pramuka tadi Om. Jadi hobi-hobi ke tempat-tempat yang anti mainstream. Yang anti mainstream ya. Gitu. Hobinya pokoknya exploring terus ya Om ya. Betul. Cari-cari kayak ini yang baru ya, gitu kan. Betul. Makanya 2019 kami akhirnya mengganti kendaraan VRZ 4x2 dengan Tetra Dive ini yang 4x4 karena beberapa kali melakukan perjalanan barat sampai ke Aceh, Sabang kilometer 0 dan timur sampai ke Larantuka Flores, itu banyak beberapa kali menemukan spot-spot indah. Tapi kendaraan kami mau mencapainya tuh agak sulit karena 4x2. Ya. Jadi kadang-kadang dipaksakan bisa lewat, pulangnya yang bingung karena medannya lumayan terjal gitu. Jadi daripada nyangkut ya udahlah kita lewatin. Jadi rencananya kita yang pakai 4x4 ini supaya bisa mencapai tempat-tempat yang bisa didatangi oleh kami Om. Gitu. Jadi kayak menjangkaunya bisa lebih jauh lagi ya, lebih luas lagi ya. Betul, banyak yang menyangka, wah ganti 4x4 tuh, wah kayaknya mau jadi off-roader nih. Enggak Om, kita cuma explore keindahan alam Indonesia. Nah, terus mobil kita bisa nyampe ke situ. Bisa nyampe ke sana ya. Gitu, Oke. Berarti emang karena kebutuhan untuk bisa ini ya. Betul. Ngejangkau lebih jauh ya. Iya, Ganti yang 4x4. Oke. Karena kan sekarang juga banyak nih Om yang suka nanya, misalnya Mas JJ, kalau kita mau overland road trip gitu sebenarnya pakai 4x2 tuh bisa nggak sih? Kalau saya biasanya jawab bisa, tapi ya pastinya jalur yang bisa diiniin lebih terbatas ketimbang pakai 4x4. Betul gitu ya Om ya? Betul. Dan memang bisa. Kita kan 2013 sampai 2019 itu pakai 4x2. Full 4x2 terus kan. Dan itu udah bisa Pulau Sumatera dikelilingin, udah sampai ke Larantuka. Iya, betul. Gitu, sampai ke Aceh pun 4x2 aman lancar. Ya. Karena sebenarnya infrastrukturnya udah baik Om. Jalan-jalannya banyaknya aspal gitu. Kecuali kita iseng di jalur aspal, oh itu ada yang bagus tuh di bukit gitu kan. Kita otomatis keluar dari jalan aspal, masuk ke jalan-jalan anti mainstream. Nah, di situ baru butuh 4x4. Gitu, baru di situ ya paling ya. Dan faktor teman juga Om, kalau kita berjalan 2 kendaraan, itu akan sangat membantu gitu kan. Jadi teman-teman kalau misal nggak berani jalan satu mobil, ya,
boleh cari partner. Oke. Cari partner untuk recovery. Misalkan kita nyangkut, kita Lebih bisa aman ya, bisa ada ditarik, ininya ya, gitu, ada ada temennya gitu Om. Kalau sendiri emang resikonya gitu ya Om ya. Ya, Apalagi kalau nggak ada winch, Betul, gitu kan betul. agak-agak gimana gitu. Iya. Iya sih, iya. Iya. Nah Om, apa namanya? Kalau misalnya selama yang Om udah alamin ya, mau Ya. ke yang ke timur atau ke barat Ya, gitu, ya, ya. yang menjadi dukanya tuh apa Om? Ada cerita kayak unik nggak gitu? Kayak misalnya pas di daerah mana gitu ngalamin masalah apa gimana? Kebetulan kalau masa yang apa namanya, yang anggaplah musibah atau apa, alhamdulillah kita nggak pernah. Alhamdulillah aman ya. Aman. Jadi kuncinya teman-teman yang mau bertualang Oke. ke alam bebas yang istilahnya perjalanan jauh, Oke. terus kita jauh dari rumah, terus Oke. kita nggak punya saudara, nggak punya kenal gitu ya. Kuncinya cuma satu, apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Jadi Oke. kalau kita menanamnya kebaikan, insya Allah di jalan itu kita dapat kebaikan. Insya Allah Om. juga dapetnya kebaikan banyak ya. banyak dapat pengalaman Om. Jadi kita di setiap penyeberangan, kadang-kadang saya ngobrol sama petugas penyeberangan ASDP gitu kan. Oke. Itu jadi teman. Dan bahkan atau misalkan kapten kapal gitu kan. Kapten kapal. Kita kenalan terus ngobrol, oh dari mana? Dari Bogor, terus cerita gini. Mereka tertarik, akhirnya kita kenal dan komunikasinya tetap lancar sampai Lanjut. sekarang. Oke. Bahkan kalau teman-teman misalkan ada yang mau menyeberang kemana, nah kita bisa bantu. Oh, hubungi aja bapak ini Ke gitu siapa? kan. Ya kita kasih kontaknya. Banyak teman yang ke Larantuka kan sulit penyeberangan dari apa namanya apa namanya di Sumbawa ya, Oke. sampai ke Labuan Bajo tuh agak sulit. Nah, Oke. kita sering bantu. Om Adi dulu nyeberang gimana caranya? Gimana caranya? Nah, saya kasih ini, hubungi Ada aja ininya. nih. Waktu itu namanya Bang Muhlis. Kita kasih kontaknya, terus nanti kita kontak Bang Muhlis, ada teman saya mau nyebrang, tolong bantu ya. Oke. Gitu. Jadi itu Bermanfaat banget bermanfaat sekali gitu. Banyak sekali yang seperti itu, Om. Oke. Iya sih, berarti ya kita istilahnya harus bisa apa ya, istilahnya maintain relasi juga ya. Betul, Om. Menambah relasi, Ya. maintain, karena kita nggak tahu kapan kita butuhin gitu ya. Betul. Oke. Nah sekarang itu kan tadi jadi tips yang bagus banget nih buat Siap. yang pengen road trip. Ya. Kalau untuk tips cara kendaraannya, mungkin persiapannya gitu ya, mau road trip gitu untuk temen-temen gitu, kira-kira apa aja nih Om? Yang paling utama kendaraan itu harus sehat. Ya. Oke. Jadi sebelum berangkat pastikan semuanya sudah siap. Jadi saya seperti biasa, saya sih nggak pernah aneh-aneh. Jadi mobil dimasukkan ke apa namanya bengkel resmi untuk Oke. dicek semuanya. Kita Oke. bilang bahwa kita mau perjalanan jauh. Nah itu dia akan melakukan pengecekan yang cukup lengkap. Oke. Nah, itu dipastikan tidak ada yang trouble, tidak ada yang rusak atau apa. Misalkan dulu saya mau ke Flores, Oke. itu filter solar belum pernah diganti tuh, Oke. baru kilometer udah 50.000 sekian. Nah jadi dia sarankan Om ini diganti aja karena tak khawatir di tengah jalan ketemu solarnya Kenapa-napa kurang bagus, ini ya. Oh. nanti mampet jadi masalah, kita ganti. Jadi alhamdulillah selama muter Pulau Sumatera nggak ada masalah Aman apa-apa ya. gitu. Jadi ada beberapa hal juga yang diganti untuk preventif, takutnya nantinya kenapa Ya, gitu ya. betul. Itu Oke. yang pertama kendaraan. Yang kedua keluarga juga harus sehat dan bagi teman-teman misalkan ada putra atau putri atau istri yang membutuhkan obat-obatan khusus, nah itu dibawa. Oke. Terutama misalkan untuk masuk angin itu semua dibawa, karena kalau ada anggota keluarga yang sakit tengah jalan, nah itu cukup repot itu. Repot ya, iya. Apalagi kalau jauh dari tempat kita mau nyari obat Ya, apa gitu ya. betul. Dan selanjutnya Preparation obat ya mesti ya, ini ya. selama perjalanan ingat patuhi seluruh aturan lalu lintas dan nggak usah ngebut-ngebut. Kenapa? Kita mau ke Bali, Balinya nggak akan kemana-mana, dia tetap di situ. Iya benar. Jadi nggak usah dikejar-kejar, Balinya nggak kemana-mana. Nggak akan kemana-mana Iya, ya. Tujuan. Toh juga istilahnya kalau kita cepat nyampe sana nggak dapat piala, Iya, bukan balap gitu iya, ya. betul. Jadi yang penting selamat sampai sana, keluarga happy di jalan dan perjalanannya sangat mengesankan. Oke, benar sih. Gitu. Kalau diburu-buru malah nggak nikmat Wah, ya. nggak enak Om, stres Om. Waduh, bener sih. Oh itu bener sih. Setuju banget. Iya. Iya. Dan satu lagi tips,
ini pengalaman kita yang paling berharga saat melakukan pertama. Usahakan kalau memesan tempat menginap itu tidak di booking terlebih dahulu. Jadi karena kalau di booking terlebih dahulu kita akan ngejar, Om. Oh, jadi keburu-buru ya soalnya. Wah, nih udah mesti check in gitu ya. Kalau telat nih, kalau kita di kota ini dari 1 malam jadwal jadi 2 malam, tapi di sana angus. Oh iya. Lebih baik pesannya nanti menjelang kota mau masuk, kita baru cari, banyak tersedia. Jadi jangan sampai kita terbelenggu, wah di sana udah pesan kita harus buru-buru nyampe gitu kan. Jadi kita bebas. Mau semalam udah malam di kota itu kita nikmati saja. Karena gitu. kita nggak dikejar deadline ya. Betul. Deadline harus check in. Iya, biasanya kan anak istri udah wah mau nginep di sini. Udah pesen jauh-jauh hari. Nah, itu pernah kita alamin. Tapi akhirnya kita ambil kesimpulan, wah nggak enak, lebih baik nanti aja kita mau kembali. Udah. Beberapa jam lagi mau tiba, kita baru cari hotel yang mana, yang enak yang mana, dipilih-pilih bareng-bareng. Nanti seru tuh, Om. Oh yang ini pengen yang ini gitu. Akhirnya kita ambil suara, udah yang ini kita datengin. Jadi kalau perlu survei dulu, Om. Survei dulu. Kita mau satu villa yang kita nggak tahu, kita survei dulu, lihat-lihat dulu, cocok baru kita masuk. Kalau nggak ya kita pindah lagi. Pindah lagi kalau nggak. Itu menarik dan kayaknya juga nggak banyak yang kepikiran juga ya, soalnya justru pada mikirnya persiapan matang itu harus di booking dari jauh-jauh hari. Ya, kayak begitu. Malah nyusahin ya, nyusahin ya. Karena situasi lalu lintas kita nggak tahu. Iya sih. Kadang-kadang kita harusnya lewat cepet, ada spot yang bagus, kita berlama-lama foto-foto, menikmati, tiba-tiba lupa nih. udah sore gitu. Iya sih. Wah, itu infonya bermanfaat banget sih. Mungkin kayak insya Allah next kalau bisa road trip juga mau Mahdi, doain ya teman-teman gitu, ada waktu, ada kesempatan, rezekinya semua. Paling untuk sekarang segitu dulu, Om. Ini udah banyak banget informasinya juga yang berharga buat teman-teman yang juga pada pengen mungkin untuk start untuk road trip gitu. Jadi terima kasih dan saya doain keluarga semuanya sehat-sehat, Om. Amin. Aktivitas road tripnya juga lancar untuk yang nextnya. Om. Bisa kita nikmatin lagi nanti di channelnya Om Wahdi ya. 272 Road Venture. Oke, kalau gitu teman-teman sekian dulu untuk video sekarang. Semoga bisa bermanfaat dan Om Wahdi sekali lagi terima kasih, Om. Sama-sama, Om. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Sehat-sehat selalu pastinya untuk kalian semua sekeluarga. Dadah, assalamualaikum.